Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 6 Mei 2023 dalam pekan keempat Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang kami terima pada hari ini. Bukan saja Engkau membangunkan kami dari tidur kami, tetapi juga memberi kesempatan kepada kami untuk semakin menjadi murid Yesus yang sejati. Bukalah hati, pikiran, mata, dan telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu sebagai dasar dan bekal kami mengenal Yesus, serta melakukan apa yang Yesus lakukan bersama para murid-Nya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 13, ayat 44 sampai dengan 52. Waktu Paulus berada di Antiokhia di Pisidia pada hari Sabat, datanglah hampir seluruh warga kota berkumpul di rumah ibadat Yahudi untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota Antiokhia itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang
dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Dia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 14, ayat 7 sampai dengan 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku?
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Manusia pembelajar. Renungan dibawakan oleh Marieta Evelyn. Jika kamu setia dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Sebagai orang Katolik, ketika kita ditanya, apakah Anda percaya pada Yesus? Percayakah bahwa Yesus dan Bapa itu satu? Semua pasti menjawab, ya, saya percaya pada Yesus. Saya percaya bahwa Yesus dan Bapa itu satu. Lantas pertanyaan berikutnya, sejauh mana kepercayaan itu Anda miliki? Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apakah Anda telah melakukan apa yang Yesus lakukan? Kemungkinan kita akan mengatakan, belum. Mengapa? Bacaan Injil hari ini menyajikan dua hal besar yang dapat menjadi penguat kita dalam beriman pada Yesus. Yang pertama, belajar pada Filipus. Ketika Filipus mengatakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Pernyataan Yesus itu seperti mengungkapkan kekecewaannya kepada Filipus. Seharusnya Filipus telah mengenal Bapa yang mengutus Yesus, karena Bapa ada di dalam diri Yesus, sama seperti Dia ada di dalam Bapa. Percaya bukanlah sesuatu yang mudah saat ini. Bahkan orang cenderung mengatakan percaya adalah sesuatu yang sangat mahal sekarang. Mempercayai orang itu bukan hal yang mudah. Dipercaya apalagi. Sulit mencari orang yang dapat dipercaya saat ini. Jangankan terhadap orang lain. Tidak sedikit kita temukan di masyarakat
suami membohongi istri. Istri tidak jujur terhadap suami. Sesama teman tidak saling bisa dipercaya. Sesama anggota dalam satu keluarga saja tidak saling percaya dan dapat dipercaya. Seorang ahli, Steve Tesis, dramawan keturunan Amerika Serbia, menilai dunia kita sekarang ini memasuki post-truth era. Istilah ini mau menunjukkan adanya ketimpangan antara fakta-fakta objektif dengan opini yang berbau provokasi. Orang menjadi sulit membuat batas perbedaan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kritikan Yesus terhadap Filipus menjadi jalan pertobatan Filipus. Ia dipaksa untuk berpikir sejauh mana imannya sungguh bertumbuh. Dan hal itu membuat ia menyadari kelemahan imannya dan memperbaikinya. Dan kenyataannya, Filipus menjadi pewarta yang membuka mata sida-sida dari Etiopia. Dari pengalaman Filipus, kita menemukan perjalanan iman murid Tuhan. Panggilan, pemurnian di jalan salib, pertobatan, dan pembaruan diri. Lalu setia pada tugas sampai akhir hayat. Inilah pelajaran pertama kita dari kisah Injil hari ini. Yang kedua, mengenal Yesus berarti mengenal Bapa. Yesus mengatakan, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Ada ungkapan yang sering kita dengar. Tidak kenal, maka tidak sayang. Kepercayaan muncul karena pengenalan yang mendalam. Kita tidak pernah akan mempercayai seseorang dengan sungguh-sungguh jika kita tidak mengenalnya. Contoh, sebuah keluarga akan menitipkan kunci rumah kepada tetangga sebelah untuk pulang kampung, karena ia percaya dengan begitu rumah akan aman. Mungkinkah ia akan melakukan itu jika ia tidak cukup mengenal tetangga tersebut? Hidup bersama tidak selalu membuat orang mengenal secara mendalam terhadap yang lain. Filipus telah cukup lama bersama Yesus. Ternyata ia belum cukup mengenal Yesus. Ia mengenal Yesus hanya dari sisi luarnya saja. Ia tidak mengenal pribadi Yesus seutuhnya. Perjumpaan yang sekian lama bersama Yesus ternyata tidak membuka mata Filipus akan siapa Yesus yang adalah utusan Bapa. Permenungan hari ini mengajak kita semua untuk merefleksikan diri sejauh mana pengenalan kita akan Yesus. Kita kadang juga seperti Filipus, mempertanyakan keberadaan dan wujud nyata Tuhan Allah. Pada saat kita jauh dari perintah-perintahnya, saat doa kita tidak lagi menjadi cara yang menarik untuk berkomunikasi dengannya, saat kita merasa seorang diri dalam pergulatan, saat itulah kita sulit untuk percaya bahwa Tuhan sungguh hadir dalam hidup kita. Hari ini kita semua diajak untuk semakin menyadari dan menerima bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya,
Hanya Yesuslah yang dapat memberikan kepastian jalan keselamatan. Jalan ini adalah jalan kesempurnaan kasih atau kekudusan yang harus dicapai melalui penyangkalan diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Kristus telah memberi teladan hidup bagaimana menuju pada kesempurnaan hidup. Kita diyakinkan oleh Yesus bahwa kita sudah mengenal Yesus Kristus. Dengan demikian, kita mengenal Bapa. Maka kita dipanggil untuk melakukan sabdanya, sehingga kita dapat merasakan bahwa Allah selalu menyatakan kebaikan dan cintanya kepada kita semua. Berkah dalam. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, sebagai murid-murid-Mu, kami ingin memiliki pengetahuan yang utuh tentang-Mu. Mampukanlah kami untuk semakin mengenal Engkau sebagai tanda kehadiran Bapa di tengah-tengah dunia. Dan semoga melalui tindakan dan pewartaan kami, semakin banyak orang dibawa kepadamu dan mengenal Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.